Halo semua, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Mario Sutrisona, mahasiswa Penjaskesrek Universitas Nusa Cendana, NIM 2101 15 0038. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori belajar motorik. Nah, kita akan masuk ke dalam pengertiannya. Yang pertama, pengertian belajar. Pengertian belajar itu sendiri adalah belajar adalah aktivitas yang berlangsung dalam interaktif aktif dalam lingkungan yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengalaman. Maksudnya di sini individu itu belajar sesuatu yang baru bagi dia. Secara aktif dia belajar untuk mengetahui sesuatu yang baru di individu tersebut. Lalu ada pengertian motorik. Pengertian motorik itu sendiri, motorik adalah gerak dari penangkapan stimulus tersebut oleh indera, penyampaian stimulus tersebut oleh susunan saraf, dan penyampaian keputusan ke otot oleh susunan saraf motorik. Nah, ini pengertian motorik ini maksudnya motorik itu didapat dari indera individu tersebut dalam melakukan proses pembelajaran dan dihantarkan oleh saraf-saraf atau otot-otot motoriknya. Kemudian ada pengertian belajar motorik. Pengertian belajar motorik sendiri yaitu belajar motorik adalah perubahan yang bersifat tetap dalam perilaku gerak sebagai hasil dari latihan atau pengalaman. Nah, maksudnya di sini belajar motorik itu yaitu individu itu melakukan pengalaman belajar dan perubahan terjadi pada individu tersebut. Perubahan itu terjadi melalui pengalaman atau latihan yang dilakukan berulang kali. Lalu di sini ada aspek dari belajar motorik. Aspek dari belajar motorik itu terdiri atas 3 bagian, yaitu belajar dipengaruhi latihan atau pengalaman. Maksudnya di sini belajar individu itu, seorang individu itu belajar melalui pengalaman atau latihannya. Misalkan dalam permainan bola kaki, individu tersebut tidak langsung mengetahui bagaimana cara menendang yang baik, tetapi dia harus melalui proses yang panjang dan belajar secara berulang kali dan mengalami banyak pengalaman. Yang kedua, belajar suatu perubahan dalam perilaku. Nah, di sini individu itu semakin dia belajar, semakin terjadi perubahan dalam dirinya tersebut, baik dalam perilaku maupun cara dia melakukan sesuatu itu akan berbeda selama ia melakukan proses pembelajaran yang berlangsung secara terus-menerus. Kemudian yang ketiga, perubahan yang terjadi relatif menetap. Maksudnya di sini perubahan yang terjadi pada proses pembelajaran individu itu akan tetap berada dalam diri individu tersebut. Maksudnya pengalaman yang sudah didapatkan dari individu tersebut dalam proses pembelajaran itu akan menetap dalam diri individu tersebut. Kemudian kita turun pada teori belajar. Teori belajar dibagi atas 3 bagian, yaitu belajar kognitif, sibernetik, dan asosiasi. Kognitif sendiri yaitu suatu proses atau usaha yang melibatkan aktivitas yang terjadi dalam diri manusia sebagai akibat dari proses interaksi aktif dengan lingkungannya untuk memperoleh sesuatu perubahan dalam bentuk pengetahuan. Nah, di sini maksudnya individu itu melakukan
proses pembelajaran dalam lingkungannya, interaksi pengetahuan di sekitarnya dalam memperoleh suatu pengetahuan yang baru. Kemudian sibernetik. Pengertian dari sibernetik: teori belajar melalui pemrosesan informasi. Teori sibernetik yang berorientasi kepada pemrosesan informasi dikembangkan. Maksudnya di sini, individu tersebut setelah belajar, dia mengembangkan informasi atau pengetahuan yang dimilikinya itu dalam proses pembelajarannya itu. Kemudian asosiasi. Kegiatan belajar akan efektif apabila interaksi antara pendidikan dan peserta didik dilakukan melalui stimulus dan respon. Nah, kita berbicara tentang teori belajar kognitif sendiri, yaitu ada asosiasi, dan di dalam teori belajar motorik yaitu ada, orang biasa menyebutnya ada R dan S. Oh, salah. Ada S dan R, yaitu stimulus dan respon. Nah, di sini dalam asosiasi ini, suatu stimulus itu datang dan akan direspon oleh individu tersebut dalam melakukan proses pembelajaran. Kemudian belajar gerak di sini saya mengambil contoh dari belajar sepeda. Yang pertama, individu tersebut akan melakukan keseimbangan terlebih dahulu. Tidak mungkin sebelum dia belum mengetahui sepeda, tiba-tiba dia naik pada sepeda dan langsung, tidak mungkin. Dia akan melalui beberapa tahapan proses pembelajaran. Yang pertama itu keseimbangan. Terus mengayuh sepeda, dia akan belajar untuk mengayuh secara perlahan dan pelan-pelan agar ia bisa melakukannya dengan baik, dan itu dilakukan secara terus-menerus atau berulang kali. Kemudian meluncur tidak mulus. Di sini maksudnya dia tidak mudah dalam meluncur. Maksudnya begini, dia di sini tidak langsung meluncur dengan mulus. Dia harus melalui tahapan proses pembelajaran yang panjang dan dilakukan secara terus-menerus. Kemudian yang berikut yaitu teori perubahan menurut Rogers. Yang pertama, awareness atau kesadaran, yakni individu menyadari adanya stimulus yang datang terlebih dahulu. Nah, dalam proses awareness ini, individu tersebut menyadari adanya stimulus yang datang terlebih dahulu. Kemudian interest atau perhatian atau tertarik. Individu mulai tertarik dengan adanya stimulus yang masuk. Di sini, individu itu mulai merasa tertarik dengan stimulus yang masuk atau hal yang dipelajarinya itu. Di sini individu itu sudah mulai merasa tertarik. Kemudian yang ketiga, evaluation. Evaluation atau menilai, individu mulai menimbang-nimbang baik dan buruknya apabila mengikuti stimulus tersebut. Di sini maksudnya individu itu mulai menilai atau menimbang-nimbang stimulus yang individu pelajari tersebut baik atau buruk.
dia mulai menimbang-nimbang baik buruknya suatu pengalaman belajar tersebut dari stimulus. Kemudian yang berikut trial atau mencoba. Individu mulai mencoba perilaku yang baru. Nah, di sini dalam proses pembelajaran tersebut, individu mulai melakukan atau mencoba hal-hal baru yang menurut dia sesuatu yang belum diketahui oleh individu tersebut, dan individu tersebut merasa penasaran sehingga dia mencoba hal-hal yang baru. Kemudian yang berikut yaitu adoption atau menerima. Individu mulai mencoba perilaku baru sesuai dengan pengetahuan, kesadaran, dan sikapnya terhadap stimulus. Nah, di sini maksudnya individu tersebut mulai mencoba perilaku yang baru yang sesuai dengan pengetahuan dan kesadaran yang dimiliki individu tersebut terhadap stimulus yang ada. Individu tersebut mencoba hal-hal baru yang sudah dipelajarinya itu. Kemudian yang berikut yaitu teori kognitif atau teori Bloom. Menurut teori Bloom, di sini ada evaluasi, sintesis, analisis, penerapan, pemahaman, dan pengetahuan. Nah, di sini kita akan menjelaskannya mulai dari bawah, yaitu pengetahuan. Individu tersebut akan mengalami suatu pengetahuan, kemudian dia akan memahami pengetahuan atau stimulus yang dipelajari oleh individu tersebut. Kemudian dia akan menganalisis atau menilai stimulus tersebut. Kemudian sintesis ini dia sudah melalui proses analisis dan masuk kepada tahap sintesis. Kemudian evaluasi, dia akan mengevaluasi stimulus yang dipelajarinya itu. Kemudian yang terakhir yaitu tujuan umum. Tujuan umum dari teori belajar motorik yaitu tujuan umum dari teori ini adalah upaya untuk mengerti hakikat proses pengolahan informasi dalam pengontrolan keterampilan gerak. Nah, di sini tujuannya itu untuk mengolah informasi atau mendapatkan informasi dan mengontrol keterampilan gerak yang dimiliki individu tersebut. Sekian hasil dari penjelasan saya mengenai teori belajar motorik. Jika ada kesalahan dalam penjelasan saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Karena inilah kemampuan yang dimiliki saya dalam penjelasan teori ini. Sekian dan terima kasih.